Halo teman-teman, selamat datang di Bahas Pertanian. Di video kali ini kita akan menyelami kisah menarik tentang salah satu tanaman rempah paling berharga di dunia. Sebuah tanaman kecil dengan aroma lembut tapi bernilai luar biasa. Inilah vanili, si emas hijau Indonesia. Vanili, mungkin kita sering dengar namanya. Biasanya jadi rasa favorit di es krim, kue, atau parfum. Tapi tahukah kamu bahwa di balik aroma manisnya ada cerita panjang tentang kesabaran, ketekunan, dan cinta petani terhadap alam. Vanili berasal dari Meksiko dan termasuk dalam keluarga bunga anggrek, Orchidaceae. Ia bukan tanaman biasa. Vanili hanya tumbuh di daerah tropis dengan suhu hangat, kelembapan tinggi, dan sinar matahari yang cukup. Kondisi itu membuat Indonesia menjadi salah satu tempat terbaik di dunia untuk menanam vanili. Tak heran, dunia mengenal vanili kita dengan sebutan Java Vanilla Beans. Vanili dari tanah Indonesia terkenal dengan kandungan vanilinya yang tinggi, bisa mencapai 2,75%, yang membuat aromanya begitu khas, lembut tapi kuat, manis tapi elegan. Budidaya vanili bukan pekerjaan mudah. Dari menyiapkan lahan, memilih bibit, hingga menanam setek, semuanya perlu perhatian ekstra. Biasanya vanili diperbanyak lewat stek batang. Batang mudah dipotong, disemai, lalu dibiarkan tumbuh sampai punya 4-5 daun dengan tinggi sekitar 20-25 cm sebelum siap ditanam di lahan utama. Karena vanili adalah tanaman merambat, ia butuh tajar untuk dia merambat, teman-teman. Menariknya, panjang tanaman vanili bisa mencapai puluhan meter, bahkan lebih dari 100 meter kalau dirawat dengan baik dan diberi ruang tumbuh yang cukup. Tapi disinilah perjuangan sebenarnya dimulai. Vanili baru akan berbunga setelah 1,5 hingga 2 tahun, dan proses penyerbukannya tidak seperti tanaman lain. Vanili tidak bisa menyerbuki dirinya sendiri. Ia butuh bantuan manusia. Bayangkan, bunga vanili hanya mekar 1 hari dalam setahun. Ya, 1 hari aja. Biasanya sih di akhir musim kemarau. Kalau tidak diserbuki pada hari itu, bunga akan layu dan gagal menghasilkan buah. Karena itu, setiap pagi sekitar pukul 6-10, para petani vanili akan berjalan dari satu bunga ke bunga lain dengan tangan yang sabar, melakukan penyerbukan satu persatu dalam keheningan pagi yang lembut. Mereka tahu, satu bunga yang berhasil diserbuki berarti satu harapan baru lahir. 9 bulan kemudian, buah vanili siap dipanen. Buahnya berbentuk polong panjang berwarna hijau, dan pada saat ini, buahnya belum beraroma. Tapi di sanalah rahasia besar vanili disembunyikan. Aroma itu baru akan muncul setelah melewati proses pasca panen yang panjang. Dalam 2 hari setelah panen, vanili harus segera diproses, supaya kadar vanilinya tidak hilang akibat proses fisiologis. Langkah pertama adalah pelayuan, kemudian fermentasi, dan terakhir pengeringan. Fermentasi dilakukan untuk mengaktifkan enzim yang akan membentuk aroma khas vanili. Sementara pengeringan dilakukan perlahan, di bawah sinar matahari atau dengan penghangat alami, agar kadar air turun secara bertahap tanpa merusak aroma. Proses ini bisa memakan waktu berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, dan hasil akhirnya buah vanili yang kering kehitaman berkilau dengan wangi lembut yang menenangkan. Tak heran kalau vanili disebut sebagai rempah termahal kedua di dunia. Harga jualnya bisa mencapai 5 juta rupiah per kilogram. Namun lebih dari sekedar angka, vanili menyimpan nilai yang jauh lebih dalam. Setiap aromanya membawa cerita tentang pagi-pagi di kebun, tentang tangan-tangan yang sabar menyerbuki bunga, dan tentang ketulusan menjaga kehidupan sekecil apapun. Vanili mengajarkan kita bahwa hal-hal paling indah sering lahir dari proses yang panjang, dari kesabaran yang tidak terlihat, dan dari cinta terhadap alam yang tulus. Jadi saat kamu mencium aroma vanili di kopi, di kue, atau di parfum kesayanganmu, ingatlah, di balik aroma lembut itu ada kisah panjang para petani Indonesia yang bekerja dengan hati. Itulah mengapa vanili disebut emas hijau Indonesia. Bukan hanya karena nilainya yang tinggi, tapi karena ia melambangkan harapan, ketekunan, dan kehidupan yang berkelanjutan. Cukup sekian, terima
Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, supaya kamu gak ketinggalan cerita menarik lainnya seputar pertanian dan hasil bumi Nusantara. Karena pertanian menghasilkan pangan, dan urusan pangan adalah hidup matinya suatu bangsa.